Kabupaten Surakarta dari kelas 7H. Di mata kuliah Hukum Perdata Internasional ini tugas mahasiswa yaitu mereview buku tentang hukum perdata internasional. Nah, lanjut, buku yang akan saya review ini adalah buku Hukum Perdata Internasional dari Ronald Saija. Nah, di sini di dalam buku ini ada 9 bab, tetapi saya akan mereview hanya 6 bab saja karena waktu terbatas. Yang pertama, langsung saja di bab yang pertama itu ada tentang pengantar hukum perdata internasional. Di sini ada salah satu istilah yang menarik, yaitu dengan kata conflict of law. Conflict of law ini banyak menjadi perdebatan karena yang pertama, seolah-olah dalam hukum perdata internasional terdapat perselisihan atau persengketaan, dan yang kedua itu seolah-olah kedaulatan suatu negara sedang mengalami pertengkaran. Nah, yang di bab kedua itu mengenai sejarah hukum perdata internasional. Di sejarah hukum perdata internasional, sebelum itu kita dapat dulu pernah mempelajari tentang filsafat, dan ada tokoh yang terkenal itu yang pertama Plato dan Aristoteles. Nah, meskipun pemikiran-pemikiran mereka menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan barat, tetapi mereka belum menetapkan suatu fondasi sistem hukum yang konkret. Nah, bangsa Romawi lah yang berhasil membuat suatu sistem hukum konkret yang berhasil bertahan sampai sekarang. Nah, selanjutnya ada ketertiban umum. Di bab keempat ini ada ketertiban umum, yaitu dalam sistem-sistem hukum berbagai negara itu dibeda-bedakan antara ketertiban umum internasional dan ketertiban umum intern. Dalam hal ini, ketertiban umum internasional meliputi kaidah-kaidah yang bermaksud melindungi kesejahteraan negara dan perlindungan bagi masyarakat. Nah, misalkan mengenai sah tidaknya suatu perjanjian internasional. Nah, sedangkan ketertiban umum intern meliputi kaidah-kaidah yang hanya membatasi kebangsaan perseorangan atau kebebasan perseorangan, yaitu misalkan kaidah-kaidah dalam undang-undang perkawinan yang berkenaan dengan batasan umur melangsungkan suatu pernikahan. Nah, di bab yang selanjutnya itu ada persoalan pendahuluan. Nah, persoalan pendahuluan ini adalah suatu persoalan atau permasalahan hukum yang harus dipecahkan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan akhir atas suatu perkara hukum perdata yang dihadapi hakim dijatuhkan atau ditetapkan. Nah, dari bab yang selanjutnya
itu di bab 7 ada penyesuaian. Di bab 7 ini yaitu penyesuaian itu terjadi apabila hakim dalam mengadili suatu perkara hukum perdata internasional telah menentukan hukum mana yang harus dipergunakan. Seringkali mengalami berbagai kesulitan jika hukum yang harus digunakan adalah hukum asing, ya, yang isinya sangat berlainan dengan pengertian hukum yang ada pada sistem Lake-Foring. Nah, di dalam buku ini ada 9 bab, tetapi saya cuma mereview beberapa bab saja karena waktu terbatas. Terus saya bisa bacakan 9 bab yang ada di buku hukum perdata internasional ini. Yang pertama, bab pengertian hukum atau pengantar hukum perdata internasional. Yang kedua, sejarah dari HPI sendiri. Yang ketiga itu penugasan atau renvoy. Yang keempat, ketertiban umum. Yang kelima, persoalan pendahuluan. Yang keenam, Nah, selanjutnya itu mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku hukum perdata internasional ini. Yang pertama, kelebihannya itu dari kertas buku ini itu terang, putih, dan bagus. Dari kata-kata di dalam buku ini itu juga tidak berputar-putar, jadi langsung menjelaskan detail dan ada rangkumannya. Selanjutnya, dari kekurangan buku ini itu tulisannya agak jelek atau tidak menarik maksudnya tidak menarik. Tetapi di dalam buku ini sudah bagus untuk referensi hukum perdata internasional. Nah, segitu yang bisa saya review dari terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah. Sekian, wassalamualaikum